TV Al-Waha, Hits Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hits Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen Opini Bebas. Sahabat TV Al-Waha, pada sajian kali ini saya pengen memberikan jawaban atau mengomentari apa yang dijawab oleh Habib Taufik Asgaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah ketika dia mendapatkan undangan untuk mengikuti podcast di acara Bisikan Roma. Nah, Habib Taufik ini ternyata memberikan jawaban yang mengagetkan kita semuanya. Ini dia penjelasan dari Bang Haji Roma Irama terkait undangan yang disampaikan kepada Robitoh Alawiyah secara resmi. Pemirsa, bagaimana saya sudah utarakan yang lalu bahwa saya akan mengundang Robitoh Alawiyah, tentunya ketua umum yaitu Al-Habib Taufik Asgaf untuk hadir di podcast Bisikan Roma dalam rangka mengimbangi dari pemaparan Kiai Haji Imaduddin mengenai sejarah nasab Alawi. Nah, inilah surat undangan dari Soneta, dan alhamdulillah saya telah mendapatkan balasannya dari Robitoh Alawiyah. Baik, saya bacakan surat dari Robitoh Alawiyah. Kacamata dulu, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak R. Budi Maulana, Managing Roma Irama Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga dan segenap sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation tanggal 25 Juni 2024 mengenai undangan menghadiri podcast Bisikan Roma terkait isu nasab, sebelumnya Robitoh Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf Robitoh Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast. Namun maaf, Robitoh Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma karena Robitoh Alawiyah adalah lembaga resmi yang akan menyampaikan hal tersebut, hal terkait nasab sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan peraturan organisasi. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, bukan aneh, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Sekadar informasi, Maktab Daimi Robitoh Alawiyah adalah lembaga resmi yang melakukan penelitian dan pencatatan keabsahan nasab. Kami menerima pengajuan nasab dari siapapun untuk diteliti keabsahannya sesuai kaidah ilmu nasab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengurus Pusat Robitoh Alawiyah, Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, Ketua Umum, dan siapa ini? Muhammad bin Muhdar Al-Hamid, Sekretaris Umum, ditandatangani.
Demikian pemirsa, alhamdulillah Rabithah Alawiyah dalam hal ini Ketua Umum Habib Taufik Asseghaf telah membalas surat kami, undangan kami. Namun sangat disayangkan beliau tidak bisa menghadiri, bahkan meminta saya maksudnya untuk datang ke sana. Sahabat TV Al-Waha, itu tadi penjelasan dari Bang Haji Roma Irama terkait undangan yang beliau sampaikan kepada Rabithah Alawiyah untuk mengikuti podcast di Bisikan Roma, di mana kita ketahui kalau Anda membuka channelnya Bisikan Roma Irama, beliau telah mengundang beberapa orang yang sedang terlibat dalam masalah polemik nasab ini. Yang pertama beliau mengundang adalah Kiai Haji Imaduddin, begitu pula Gus Wafi, begitu pula diundang seorang Profesor Menahem Ali, dan diundang juga seorang dokter pakar DNA, yaitu Dr. Sugeng. Nah, ketika mengundang Kiai Haji Imaduddin, beliau tidak menggunakan surat secara resmi, hanya dengan menggunakan SMS. Ini berdasarkan pengakuan dari Kiai Imad sendiri bahwa beliau hanya di SMS, kemudian beliau menyatakan saya siap hadir, langsung datang ke Bisikan Roma. Begitu pula Profesor Menahem Ali diundang juga langsung datang, Dr. Sugeng diundang langsung datang. Giliran mengundang Rabithah Alawiyah, ini undangannya spesial secara resmi menggunakan surat berkop Bisikan Roma Irama Corporation, Soneta Corporation, diundang secara resmi. Justru ternyata Rabithah Alawiyah memberikan jawaban dengan surat resmi juga. Dikatakan di dalam surat itu bahwa Rabithah Alawiyah adalah lembaga resmi, yang dalam tanda petik artinya dia hanya akan menghadiri undangan-undangan resmi yang dibuat oleh lembaga resmi, semisal pemerintah atau lembaga pendidikan mungkin. Di sini saya melihat kebodohan Rabithah Alawiyah dan terutama kebodohan Kang Taufik Asseghaf, di mana dia kok bodoh-bodohnya menolak undangan dari Roma Irama untuk menjelaskan kepada publik apa sesungguhnya yang sedang menjadi polemik. Pada saat ini Rabithah Alawiyah kan sedang mendapatkan cecaran, atau katakanlah secara bahasa ekstrim itu mendapatkan serangan. Dia harus menangkis dari segala arah kalau menurut saya. Jadi siapapun yang mengundang, dia punya kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Jadi menurut saya kalau dia menolak itu adalah kebodohan. Bodoh sebodoh-bodohnya bagi saya. Karena apa? Karena dia diberi kesempatan untuk menjelaskan yang sesungguhnya, kok tidak mau. Disuruh bikin tesis oleh Kiai Imad, untuk menjawab tesisnya Kiai Imad juga tidak membuat. Dikirimi pertanyaan, ada 10 pertanyaan yang dikirimkan kepada Rabithah Alawiyah, sampai hari ini juga tidak dijawab. Justru dia kemudian membuat framing di acara-acara pengajian dengan mengatakan Imad itu dajjal, Imad itu iblis dan lain sebagainya. Orang-orang yang sedang mengkritisi nasab disebut sebagai nasab Ba'alawi, disebut sebagai iblis, dajjal dan sebagainya, hanya melakukan hal semacam itu. Ini adalah sebuah kebodohan yang akut kalau menurut saya. Karena apa? Dia diberi kesempatan untuk menjelaskan tetapi tidak mau mempergunakannya. Artinya ketika dia tidak mau melakukannya, tidak mau memberikan penjelasan kepada publik, itu urusan resmi atau tidak resmi, yang jelas ada kesempatan untuk menjelaskan kepada publik seluas-luasnya, tetapi ditolak. Ini mengartikan atau mengindikasikan bahwa memang mereka itu tidak mampu untuk membuktikan dirinya bahwa mereka adalah golongan dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Yang artinya lagi bahwa mereka itu adalah nasabnya nasab palsu, benar-benar palsu, dan mereka memalsukan nasab Rasulullah SAW yang suci. Mereka telah membuat kejahatan dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW demi untuk meraup kepentingan, keuntungan pribadi dan golongannya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa apabila mereka tidak mau datang, mereka menolak undangan yang bermanfaat itu untuk menjelaskan sejatinya Ba'alawi itu, justru mereka menolak.
itu menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul tidak mampu untuk membantah apa yang sedang dilontarkan oleh Kiai Haji Umad dan yang lain, Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya. Dan mereka bisa saja kita katakan terbukti mereka telah melakukan pembelokan nasab atau pemalsuan nasab Rasulullah SAW yang suci. Nah, bila Anda telah melihat kebodohan hal semacam ini, menurut Anda, pantaskah kita akan ikuti mereka? Bagi muhibin-muhibin yang masih membela Ba'alawi, pantaskah Anda meneruskan pembelaan Anda terhadap mereka yang nyata-nyata tidak berani, apalagi menghadiri undangan resmi, menghadiri undangan seorang Roma Irama yang mungkin Anda katakan bukan lembaga resmi saja tidak berani, apalagi nanti kalau diundang secara khusus, secara resmi oleh pemerintah, mana berani. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Ilallahi na'budu wa ilallahi nasta'in wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narju syafa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.